Baik, pada hari Sabat ini kita akan kembali belajar dari seri pelajaran Ka'bah. Kita akan masuk ke pelajaran 14 dari 12 suku Israel dan kita akan lihat bagian keempat tentang suku Dan Naftali dan Gad. Kita akan belajar dari ketiga suku ini dan apa yang bisa menjadi nasihat bagi kita secara kerohanian di penghujung zaman akhir ini. Kembali kita perlu baca ayat inti kita, karena ini adalah seri pelajaran Ka'bah. Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Kembali dalam bahasa Inggris, terjemahannya lebih tepat. Jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah. Thy way, O God, is in the sanctuary. Dan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran 14 ini, kita ulangi sedikit pelajaran ke-13 tentang suku Isakar dan suku Zebulon. Yang pertama, suku Isakar. Isakar adalah suku yang menyangkal diri, pekerja, dan oleh karena ketabahannya melihat negeri perjanjian yang baik dan damai. Karenanya, suku Isakar adalah suku yang rela menanggung beban, rela dihimpit oleh beban kiri dan kanan. Isakar adalah pahlawan gagah berani dan ikut kemana saja Yesus pergi, namun pernah jatuh. Isakar sembah berhala, namun akhirnya kembali, dan meski tidak mentahirkan diri dalam memakan Paskah, tetapi menerima pengampunan atas doa pengantaran Hizkia. Isakar bertobat. Kemudian suku Zebulon. Suku Zebulon adalah suku yang kaya, tetapi rela mempertaruhkan nyawanya demi Allah. Dan dalam kehidupannya, suku Zebulon tidak mata duitan, tidak bercapang hati dalam menolong orang. Namun bukan berarti tidak bercela. Negeri suku Zebulon digambarkan sebagai negeri yang kelam, negeri dengan bayang-bayang kematian. Namun sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya, negeri Zebulon bukan tanpa harapan. Yesus tinggal dan hidup di sana. Nazaret berada di perbatasan Zebulon dan karenanya menggenapi nubuatan Yesaya bahwa terang terbit di Zebulon. Inilah ringkasan yang kita bisa dapat dari Sabat lalu, karena masing-masing kita bisa saja Naftali atau bisa saja Zebulon. Nah, sekarang kita akan pelajari tiga suku berikutnya, suku Dan, Naftali, dan Gad. Apa yang menjadi nasihat bagi kita? Yang pertama kita lihat suku Dan. Bilangan 26 ayat 42 dan 43. Inilah Bani Dan, menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Dan adalah anak urutan kelahiran yang kelima dari 12 anak Yakub. Dan saat mereka masuk negeri perjanjian, suku Dan merupakan suku yang kuat. Mereka berjumlah 64.400 orang. Salah satu catatan penting dari suku Dan adalah Keluaran 31 ayat 6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketika Ka'bah dibangun di padang belantara, Allah terutama memberkati Aholiab dari suku Dan dengan hikmat untuk merancang pekerjaan yang terampil untuk mengerjakan emas, perak, dan tembaga. Apakah hanya ilmu ini yang Allah karuniakan kepada suku Dan? Keluaran 35 ayat 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ada kemampuan mengajar juga yang Tuhan karuniakan. Jadi, tidak hanya keahlian kerajinan tangan, namun keahlian mengajar. Karenanya, bagi kita yang termasuk pandai dengan kerajinan tangan dan pandai mengajar, bisa tergabung dalam suku Dan. Ada yang tahu siapa tokoh yang terkenal dari suku Dan? Ada yang tahu?
tokoh yang terkenal dari suku Dan adalah Simson. Hakim-Hakim 13 ayat 2, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ini adalah orang tua Simson. Simson yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun lamanya berasal dari suku Dan. Nah, bagaimana hidupnya suku Dan ini? Kita bisa lihat ringkasannya dalam doa berkat Yakub dalam Kejadian 49 ayat 16 dan 17. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Perhatikan, Yakub menyatakan bahwa Dan akan mengadili bangsanya, dan benar, salah satu keturunan dari suku Dan menjadi hakim, yaitu Simson. Namun yang menarik, Yakub gambarkan bahwa Dan menjadi seperti ular di jalan yang memagut. Dan adalah putra pertama yang lahir dari para gundik Yakub, ya, Dan. Ya, jadi kadang-kadang menyebut Dan ini agak repot. Kadang-kadang seperti kata sambung, padahal adalah suku Dan. Ya, jadi saya ulangi, Dan adalah putra pertama yang lahir dari para gundik Yakub. Tetapi Yakub memberinya tempat terhormat di antara suku-suku Israel dan diberkati dengan kearifan yang membuatnya menjadi seorang hakim yang baik. Tetapi dia tidak menggunakan karunia itu sebagaimana yang dirancang Allah. Perhatikan, Dan menjadi ular beludak yang memagut tumit kuda. Artinya, memagut dari belakang. Ular beludak adalah ular yang beracun, berbisa. Yakobus 3 ayat 7-8. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Inilah cara manusia memagut dari belakang. Dan lidah kita adalah racun yang mematikan, seperti bisa ular beludak. Perhatikan cara pemazmur menggambarkan yang suka memagut dari belakang. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ular memagut sembunyi-sembunyi dan dari belakang. Suku Dan seperti ini. Dan yang seperti ini Allah binasakan. Nah, apa hubungannya dengan Ka'bah? Kita buka Mazmur 15 ayat 1-3 yang berkata, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Nah, perhatikan dalam terjemahan King James disebut backbiteth. Ya. Backbite itu artinya menggigit dari belakang, memagut dari belakang. Dengan apa? Yakobus jelaskan tadi dengan lidah. Lidah kita beracun dan dapat digunakan untuk menggigit dari belakang. Menggigit dari belakang ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penyebar fitnah. Lihat pertanyaannya. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ka'bah adalah kemah Allah. Siapa yang bisa menumpang di Ka'bah Allah? Mereka yang tidak menggigit dari belakang atau yang tidak menyebarkan fitnah. Nah, inilah suku Dan. Inilah kita. Nah, meski Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon, mereka sempat jatuh. Namun mereka akhirnya kembali kepada Allah yang benar. Tetapi tidak demikian dengan suku Dan. Suku Dan adalah salah satu suku yang hilang dan tidak termasuk dalam 144.000. Mereka memiliki keahlian kerajinan tangan dan mengajar
yang awalnya untuk kemuliaan Tuhan, namun pada akhirnya mereka membuat berhala. Baca buku Hakim-Hakim pasal 18, serta menjadi pemagut dari belakang. Suku Dan tidak bertobat. Saat ini Yesus masih dalam bilik Maha Suci. Jangan kita sia-siakan, agar kita jangan seperti suku Dan, menjadi suku yang hilang dan tidak selamat. Selanjutnya, Naftali. Naftali, putra ke-6 dari Yakub, urutan ke-6, adalah anak kedua dari gundiknya Bilha, gundiknya Rahel. Alkitab tidak banyak mencatat sejarah pribadinya, kecuali pernyataan bahwa ia memiliki 4 putra yang darinya muncul suku Naftali. Untuk memahami, kembali kita akan lihat ringkasan kehidupan dari Naftali dari doa Yakub. Kebanyakan daripada suku-suku ini kita pelajari dari doa-doa yang Yakub sampaikan, karena catatan tentang mereka terbatas dalam Alkitab. Namun, apa yang telah disampaikan sudah menjadi pelajaran yang baik kita. Kejadian 49 ayat 21, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Nah, seekor rusa betina adalah hewan pemalu, siap untuk melarikan diri saat bahaya pertama yang datang mendekat. Artinya dia tahu dan segera lari, dia tidak akan membiarkan dirinya terancam. Dan tidak ada yang akan berusaha mengikatkan beban pada seekor rusa. Tidak bisa, rusa tidak seperti keledai. Nah, Naftali menunjukkan karakter yang sangat berbeda dari Isakar, yang berbaring di antara dua beban, atau Yehuda dengan kekuatannya sebagai raja. Namun Naftali memiliki karunia yang berharga yang setiap orang boleh dambakan. Apa itu? Perhatikan dalam terjemahan King James ya. Dalam bahasa Indonesia disebutkan ia akan melahirkan anak-anak indah. Tapi dalam terjemahan King James berbeda. He giveth goodly words. Artinya, dia memberikan kata-kata yang baik. Saya tidak mengerti kenapa Lembaga Alkitab Indonesia mempunyai terjemahan yang sungguh berbeda dengan terjemahan King James. Tapi kita lebih memperhatikan terjemahan King James ya. Dia memberikan perkataan-perkataan yang baik. Lidah Naftali bukannya lidah yang penuh racun mematikan sebagaimana yang digambarkan oleh Yakobus 3 ayat 5 dan 8. Lidah Naftali tidak seperti lidahnya Dan. Lidah Naftali lebih kepada Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Inilah lidah Naftali, memberikan kata-kata yang baik. Namun janganlah ada yang berpikir karena Naftali mengucapkan kata-kata yang baik, bahwa dia memiliki karakter yang ringan, tidak stabil. Karena dalam pertempuran besar di Megiddo, Naftali menyatakan tentang kondisi kekuatan sukunya. Hakim-Hakim 5 ayat 18. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Naftali adalah orang-orang yang rela membahayakan hidupnya, rela mati di tempat-tempat tinggi demi Allah. Artinya, mereka bertekad untuk menaklukkan atau mati. Dan karena itu terjun ke pertempuran yang paling hebat, pertempuran di Megiddo. Maksud dan tujuan Allah lebih berharga bagi mereka daripada hidup. Dan mereka tidak segan-segan untuk bertarung di tempat-tempat tinggi di lapangan. Terkena panah musuh yang berapi-api, jika memang itu yang dituntut untuk menang. Karena dengan disebutan tempat tinggi, itu tempat terbuka. Orang akan mudah diserang, tapi mereka tidak takut. Mereka rela bertempur di tempat-tempat tinggi. Akan ada 12.000 dari suku Naftali yang tergabung dalam 144.000. 12.000 yang selama masa hidup mereka di dunia ini berbicara kata-kata yang baik. Dan di tempat-tempat yang sulit berdiri teguh di pos tugas mereka, siap untuk mengorbankan hidup mereka bagi Allah daripada kompromi dengan dunia. Dalam doa berkatnya, Musa berkata, Ulangan 33 ayat 23. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah tasik dan wilayah sebelah selatan.
Tentunya ini adalah dua berkat dambaan setiap anak Allah. Dipuaskan dengan kebaikan atau kesukaan. Ini dalam bahasa aslinya. Kadang-kadang kita bingung dengan istilah perkenanan ini. Dalam bahasa aslinya disebutkan dipuaskan dengan kebaikan dan kesukaan. Tuhan sangat menyayangi setiap orang yang dosanya diampuni, tetapi betapa sering kita merasa tidak puas dan tidak sabar, dan menjalani hidup dengan wajah muram. Kita seharusnya seperti Naftali, dipuaskan dengan kebaikan dan hidup bahagia di dunia ini, mengeluarkan kata-kata yang baik. Kita perlu ingat kutipan dari renungan pagi yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Nyonya White tuliskan dalam Review and Herald, Agustus 5, 1890, paragraf 4. Apakah Anda ingin berekspresi yang lebih jelas dari kasih-Nya, dari apa yang Bapa telah berikan kepada kita, bahwa Ia telah memberi kita dalam Putranya, terang yang memancar dari kayu salib Kalvari hendaknya menjadikan kita orang yang paling bahagia di bumi. Mengeluh dan mengomel bukan bagian umat Allah yang setia. Mereka yang mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal anaknya Yesus Kristus, tidak akan mengeluh, tetapi menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Sebab oleh karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, untuk menebus kita dari dosa. Kita yang seharusnya mati, terima hidup. Yang hilang, ditemukan kembali. Yang tadinya buta, sekarang melihat kembali. Bukankah kita seharusnya orang yang paling bahagia di dunia ini oleh karena Yesus? Perkataan kita seharusnya kata-kata yang baik, yang membawa sukacita kepada sesama, kabar yang menguatkan, bukan kabar yang melemahkan. Suku Dan, kata-katanya menggigit dari belakang, namun suku Naftali, kata-katanya baik. Yang manakah kita? Salah satu tokoh yang terkenal dari kisah dalam Alkitab yang berasal dari suku Naftali adalah Barak. Mungkin ada yang masih ingat cerita tentang Barak dan Deborah. Hakim-Hakim 4 ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Barak dari Kades Naftali adalah satu-satunya pahlawan besar suku ini yang disebutkan dalam Alkitab. Di bawah arahan Deborah, sang nabiah, Barak bertempur dalam pertempuran terbesar yang diperjuangkan oleh umat Allah zaman dahulu, yaitu perang di Megiddo. Naftali juga mendukung Daud sebagai raja. 1 Tawarik 12 ayat 40. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Sebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba, dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Ini adalah wujud perhatian dan dukungan suku-suku, termasuk suku Naftali, kepada Daud, yang saat itu berada di Ziklag, yang karena dikejar-kejar oleh Saul, dia harus menyingkir ke daerah itu. Namun oleh karena kemurtadan Israel, Naftali alami penawanan. Naftali tergabung dalam kerajaan Israel. Ingat, Israel terbagi dua, 10 suku dan 2 suku. Naftali tergabung dalam 10 suku yang disebut kerajaan Israel. 1 Raja-Raja 15 ayat 29. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, direbutnyalah Ion, Abel Bet Maaka, Yanoah, Kades, dan Hasor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Pekah Raja Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Apakah dosa Yerobeam? Yerobeam menyebabkan bangsa Israel menyembah anak-anak lembu. Bisa baca dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 32. Artinya, Pekah masih meneruskan penyembahan anak-anak lembu tersebut di Israel, dan akhirnya Israel diserang oleh Raja Asyur dan ditawan.
Allah izinkan ini terjadi kepada Israel. Dan suku Naftali yang tergabung dalam kerajaan Israel ini ikut ditawan. Tetapi, sebagaimana kita baca nubuatan Yesaya pada saat kita mempelajari tentang suku Sebulon, nubuatan dan berkat yang sama menjadi bagian Naftali. Kita baca kembali Yesaya 9 ayat 1 dan 2 yang berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi, sebab tidak selamanya ada kesuraman bagi negeri dalam kesesakan, sebagaimana dahulu dia merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali. Tetapi setelah itu dia memuliakan jalan ke laut, wilayah Yordan, bahkan sampai Galilea yang didiami bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, terang telah bersinar atas mereka. Nah, kembali ayat dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak menyebutkan tentang tanah Naftali. Namun dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version disebutkan tanah Sebulon dan tanah Naftali. Namun dari kedua ayat ini, meskipun tidak sama, namun ada pesan yang sama, yaitu bahwa kedua negeri itu, yaitu Sebulon dan Naftali, adalah negeri yang kelam, tanah bayang-bayang kematian. Kenapa? Karena Israel sembah berhala. Tetapi Yesus yang adalah terang hadir di sana. Terang bersinar di tanah Naftali. Matius menuliskan dalam Matius 4 ayat 15 sampai 17. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ini dikutip dari Yesaya tadi ya, Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memulai pelayanannya dari tanah Naftali, dan Yesus kabarkan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Terang benar-benar terbit di Naftali. Dan jika kita baca ayat selanjutnya, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu memanggil murid-muridnya yang pertama. Danau Galilea terletak di tanah Naftali. Jika dihubungkan dengan Naftali yang berkata-kata baik, tidak heran Yesus memulai pelayanannya dari Naftali, mengabarkan kabar baik, kerajaan sorga sudah dekat. Dan meski sempat mengalami kegelapan kemurtadan bangsa, namun dari Naftali terbit terang. Ini jadi kabar baik dan sukacita bagi kita. Kita bisa jadi Naftali, menjadi orang-orang yang berkata-kata baik dan mengabarkan kabar baik. Meski hidup kita tadinya gelap, banyak ilah dalam hidup ini, tetapi terang dapat terbit dalam hati kita, asal kita izinkan Yesus tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Gospel Workers, edisi 1892, halaman 45, paragraf 1, berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa diwakili oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pemeliharaannya, dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kuasa perubahan. Jadi Roh Kristus itu digambarkan sebagai terang yang menghalau kegelapan, digambarkan sebagai garam karena dia memelihara, digambarkan sebagai ragi karena bekerja diam-diam dari dalam, tapi hasilnya nyata. Jadi terang hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Sebab memang Kristuslah terang itu. Ini penting kita pahami agar masing-masing kita di penghujung zaman ini hanya meminta kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Selanjutnya, suku Gad. Gad adalah anak urutan ke-7 dari 12 anak laki-laki Yakub. Gad adalah anak pertama dari Zilpa, gundiknya Lea. Meski tidak disebutkan namanya, tetapi dari gambaran ayat berikut ini, Gad bukanlah sosok teladan. Kejadian 37 ayat 2 berkata,
Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Gad tadi adalah anaknya Zilpa, dan menurut laporan Yusuf kepada ayahnya, saudara-saudaranya dari Bilha dan Zilpa jahat. Gambaran kehidupan dari Gad kembali kita bisa lihat dari doa Yakub. Kejadian 49 ayat 19. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Jadi meski Gad bukanlah teladan, bahkan jahat, menurut laporan Yusuf, namun dia terbangun oleh bahaya yang mengancam hidupnya dan dengan kekuatan dari Allah menjadi pemenang. Gad termasuk dalam 144.000. Kita baca 1 Tawarik 5 ayat 20 yang berbunyi, mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Ini adalah peristiwa pertempuran antara Bani Ruben, Bani setengah dari Manasye, dan Bani Gad melawan orang-orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Silakan baca buku Tawarikh. Mereka ini, yaitu suku Ruben, Manasye, dan Gad, mendapat bantuan. Dari siapa? Dari Allah. Sebab mereka berseru kepada Allah, dan Allah kabulkan karena mereka percaya kepada Allah. Ya, persis dengan apa yang kita pelajari hari ini dari pengalaman Maria berkunjung ke Elizabeth. Ya, yang berbahagia itu adalah mereka yang percaya kepada firman Allah, sebab itu akan terlaksana. Inilah pengalaman suku Gad, pengalaman hidup suku Gad. Mereka berseru kepada Allah, Allah bantu sebab mereka percaya kepadanya. Saat kita dalam pencobaan, ingat, berserulah kepada Allah, maka ia akan ulurkan tangannya dan menolong kita. Berikut contoh yang sangat baik bagi kita. Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus yang kurang percaya saja, saat berseru, Yesus tolong. Apalagi suku Gad yang berseru minta bantuan kepada Allah, dan karena mereka percaya, Allah berikan bantuannya. Ini bisa jadi pengalaman kita bila kita percaya kepada Allah, yaitu Allah Bapa. Perhatikan nasihat berikut dari Yeremia 3 ayat 12-14. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, karena kerajaan Israel itu di utara, yang 10 suku. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Gad mengalami kemunduran. Gad bukanlah teladan. Yusuf bahkan laporkan mereka jahat. Tetapi bila mau berbalik dan kembali kepada Allah Bapa, maka Bapa yang murah hati akan menerima kembali. Meski hidup kita kelam dan gelap, namun saat kita mau berbalik dan percaya, maka terang terbit, pertolongan diberi dan kita menerima kekuatan. Inilah pengalaman Gad. Mereka berbalik dan percaya kepada Allah. Nah, perhatikan, ada nasihat penting bagi kita. Allah menggunakan gambaran pernikahan untuk menyatakan hubungannya dengan umatnya. Kita adalah perempuan murtad,
sudah bersundal, sudah mendurhaka. Tetapi jika kita mau kembali, Allah Bapa terima. Sungguh begitu besar kasih Allah akan kita. Tetapi manusia lebih besar dari Allah. Kenapa? Sebab jika pasangannya kedapatan selingkuh atau berzinah atau mendurhaka, langsung vonis putus, merasa diri bersih, dan pasangan yang berzina itu kotor. Tidak ada harapan. Padahal dirinya sendiri juga berzina. Bahkan bisa jadi lebih parah dari pasangannya yang kedapatan berzina. Sebab berzina tidak harus secara fisik. Baru melihat dan ingin sudah berzina. Inilah perkataan Yesus. Kita semua dalam satu masa atau waktu pasti pernah berzina, khususnya secara rohani dan atau pikiran. Karenanya ingat Gad, ingat Israel. Allah Bapa masih mau terima mereka, terlebih lagi kita saat ini di mana Yesus masih dalam bilik yang maha suci. Meski kita sudah berzinah secara fisik atau secara rohani, berserulah kepadanya, Tuhan, tolong aku. Maka Yesus melalui kehadiran rohnya mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Dan jangan lupa, saat berbalik kepada Allah, akui dosa kita. Lihat ayat 13 berkata, hanya akuilah kesalahanmu. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, gantinya menceritakan kejelekan atau kekurangan pasangan kita. Tidak jarang saya mendengarkan, waduh istri saya begini, dia sudah selingkuh, ya. Waduh suami saya sudah begini, dia sudah terbukti selingkuh, berzina. Ya, gantinya menceritakan kejelekan dan kekurangan pasangan kita, kita datang kepada Yesus dan mengaku dosa kita. Sebab kita juga selingkuh. Kita bukan lebih baik dari pasangan kita yang kedapatan selingkuh. Tapi yang sering terjadi adalah kita bela diri. Istri saya begini, sudah dapat, sudah terbukti. Suami saya sudah bikin begini, sudah ketahuan, jelas ini fotonya, ini videonya, semua. Ya. Lalu Anda sendiri bagaimana? Sudahkah Anda jamin Anda bersih dan suci? Sudahkah jamin tidak berzina? Jangan-jangan lebih parah. Ini nasihat Gad bagi kita. Ini panggilan Allah Bapa bagi kita. Meski merah seperti kermizi, dapat menjadi putih seperti salju, asal mau kembali dan akui dosa. Jangan keraskan hati dan jangan banyak alasan. Datang pada Yesus, datang pada Dia sekarang dalam doa. Sebab salah satu gerbang Yerusalem baru nantinya ada nama Gad. Gad yang tadinya melakukan perbuatan tercela, akhirnya berbalik dan bertobat. Gad menang karena berseru kepada Allah dan percaya. Mereka tadinya merah seperti kermizi, namun akhirnya menjadi putih seperti salju. Yohanes menuliskan dalam Wahyu 7 ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Inilah pengalaman Gad. Dan ini bisa jadi pengalaman kita, asal kita mau datang kepada Yesus. Sebab hanya darahnya yang dapat basuh kita. Apa makna darah? Darah artinya hidup. Apa makna jubah putih? Jubah putih artinya karakter Yesus. Karenanya, hanya dengan menerima hidup Yesus, kita boleh diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Dan hidupnya itu adalah rohnya. Itulah yang melayakkan kita untuk mewarisi kehidupan kekal. Perhatikan gambaran Alkitab tentang suku Gad dalam 1 Tawarik 12 ayat 8. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Bayangkan,
Rupa orang Dan ini sama seperti singa. Ya, singa itu ganas, garang. Ya. Lari mereka seperti kijang, cepat. Ya, tidak heran mereka menjadi pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Mereka juga pandai menggunakan perisai dan tombak. Hebat suku Gad ini. Baca ayat 14. Ya, ayat 14 berkata, mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1.000 orang. Wah, luar biasa ya, hebat sekali suku Dan ini. Satu yang kecil bisa lawan 100, satu yang besar bisa lawan 1.000. Ya, sudah kayak di film-film. Tetapi yang seperti ini saja masih tahu untuk berseru kepada Allah, meminta bantuan dan percaya, dan Tuhan bantu. Terlebih lagi kita yang tidak bisa apa-apa ini, berkelahi pun mungkin tidak bisa. Apakah Gad mengalami penawanan juga? Sudah pasti. Ingat, Gad tinggal di daerah sebelum sungai Yordan. Mereka tidak ikut menyeberang. Mereka tinggal bersama suku Ruben dan setengah Manasye. Karenanya, waktu Asyur menyerang, mereka akhirnya ditawan. Baca kembali 1 Tawarik 5 ayat 26. Tetapi pada akhirnya mereka bertobat dan kembali kepada Allah yang benar. Tokoh yang terkenal dari Gad adalah Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Gilead adalah tanah milik pusaka Gad. Suku Gad tinggal di Gilead. Dan kita tahu bahwa pada zaman Elia, Israel murtad, sembah Baal. Elia menjadi juru kabar Allah untuk panggil umat Allah kembali untuk menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Dan pada waktu Yesus berada di gunung pemuliaan, yang turun dari surga berbicara kepada Yesus adalah salah satunya Elia. Kembali ingat, suku yang hilang adalah suku Dan, ahli kerajinan tangan dan pandai mengajar, tetapi akhirnya buat berhala dan lidahnya memagut dari belakang. Tidak bertobat dan akhirnya ditolak. Naftali, lidahnya mengeluarkan kata-kata yang baik. Dan Gad, meski pernah undur, tapi kembali kepada Allah yang benar, berseru minta bantuan dan percaya. Bagaimana dengan kita? Masih ada waktu dan kesempatan. Yesus masih di bilik yang maha suci. Pandang padanya dalam iman, datang dan minta rohnya, agar bila mana dia datang kedua kali, kita boleh menjadi bagian dari suku Naftali atau Gad. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur boleh berkumpul dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan mendengarkan nasihat dari pengalaman kehidupan Dan, Naftali, dan Gad. Dan pada akhirnya tidak bertobat. Dan dia tidak termasuk dalam 144.000. Namun Naftali dan Gad, meski sempat undur, akhirnya kembali dan bertobat. Kami pun demikian ya Bapa. Masing-masing kami semua pernah berzina. Tuhan campur tangan agar masing-masing kami saat ini, siapapun, entah berzina secara fisik, entah berzina secara rohani dan pikiran, kembali datang kepada Bapa, akui dosa, berseru kepadanya, tolong aku ya Tuhan. Dan Roh-Mu ya Yesus kiranya hadir dalam hidup ini, agar menghalau setiap kegelapan, menjadikan kami terang. Lidah kami yang tadinya suka memagut dari belakang, menjadi lidah yang mengeluarkan perkataan yang baik. Dan hidup kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia, pembawa kabar baik. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari Sabat ini, tolong kami dalam kehidupan kami masing-masing. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.